Selamat pagi Bapak dan Ibu seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Slamet Setiono, pemegang hak cipta dari administrasi pembelajaran Ki Slamet atau disebut APEM Ki Slamet. Sekarang telah saya rilis versi 5.1 mulai tanggal 26 Agustus 2020. Baik Bapak dan Ibu, apa bedanya antara versi 5.0? Ada beberapa perbedaan, yaitu tentang memberikan kemudahan dan penyempurnaan pada RPP Merdeka Belajar. Pada RPP Merdeka Belajar ini lebih diutamakan adalah penyempurnaan di situ untuk SD, ya, untuk SD juga lebih jelas. Untuk SMP juga demikian, karena SD adalah tematik, akan berbeda dengan mata pelajaran. Oke, SMP juga bisa untuk tematik maupun mata pelajaran. Nah, SMA, SMK itu menggunakan mata pelajaran, karena gurunya bukan guru kelas. Kalau SD adalah guru kelas. Dan ini merupakan tantangan saya, karena saya akan mempresentasikan hasil APEM Ki Slamet ini versi 5.1 pada sekolah seluruh Kediri kota, ya, seluruh Kediri kota untuk SD dan SMP, karena saya diundang sebagai narasumber di sana, sehingga apa yang saya bikin harus sesuai dengan peraturan Menteri nomor 22 tahun 2016. Itu adalah peraturan permennya. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang saya berikan APEM Ki Slamet ini adalah gratis, tetapi apabila panjenengan mau mendatangkan ke sekolah panjenengan atau saudara, silahkan. Tentu berbeda karena saya adalah pemegang hak ciptanya. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan tunjukkan, memang menu sama, ya, menu sama, ya. Hanya linknya ini masih belum saya rubah karena ini untuk kemarin, karena sudah 12 ribuan, jadi tidak bisa mengirim secara otomatis, maka nanti daftar APEM versi 5.1 akan saya kasihkan, saya share seluruh Indonesia melalui grup-grup WA yang saya punya. Semoga Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan ini, mengunduh dengan gratis. Semoga apa yang pernah Bapak Ibu lakukan itu bisa merupakan dasar dari mengisi sama saja dengan yang APEM sebelumnya. Baik, perbedaannya ada di sini Bapak Ibu, di data master ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sinilah tempat kop surat yang Bapak Ibu harus isikan. Misalkan kalau ada dua logo kiri kanan, karena saya tidak tahu kop suratnya Bapak Ibu. Nah, ini silakan digeser seperti ini. Kalau ini nggak cocok, silakan digeser. Jadi sesuai nanti. Cukup sekali aja membuat di sini. Ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang ada di bawah di sini, ini ada perbedaan, yaitu ini adalah langsung tanda tangan kepala sekolah, sekolahnya dan stempelnya sebagai contoh di sini itu. Saya jadikan satu. Kalau yang kemarin berbeda-beda. Nah, untuk berikutnya ini logo sekolah tetap ada di sini. Silahkan dimasukkan. Logo sekolah adalah, kalau klik di sini logo sekolah, L sekolah. Maka semua gambar yang ada di sini akan terubah. Nah, kemudian stempel sekolah di sini adalah stempel. Nah, di sini. Jadi semua yang masuk di sini akan terbaca oleh semua form yang dibutuhkan. Begitu pula tanda tangan Anda yang paling bawah ini. Nah, Anda silakan tanda tangan di sini supaya bisa terbaca semua. Oke, saya kira saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini sama dengan yang lain. Ingat ya Bapak Ibu, pengisiannya bahwa huruf kapital, huruf besar sama, ya, huruf besar juga. Kalau kecil ya kecil, itu saja. Nah, kalau yang berwarna ini sudah nggak perlu dirubah, biarkan saja. Oke. Kemudian misalkan kalau nama
uh, ini bidang keahlian, program keahlian. Nah, bidang keahlian ini bisa diganti dengan apa? Misalnya tematik atau apa, silahkan. Terus karena apa? SD kan tidak ada bidang keahlian dan program keahlian pun juga tidak ada. Ya, jadi bisa ini dirubah menjadi apa kata-kata lain. Silahkan diisikan di sini, nanti dia akan masuk pada formatan yang selanjutnya. Itu adalah sama ya dengan yang dulu-dulu. Nah, ini ada tanda merah ini. Tanda merah di sini adalah menjelaskan bahwa di sini warna yang di kolom E, kemudian warna di kolom F, kemudian warna di kolom K dan L, ini ada perubahan. Ini yang dimaksudkan ini adalah untuk tematik Bapak Ibu, bahwa tematik itu terdiri dari beberapa mata pelajaran yang dimunculkan KD-nya. Misalkan KD 3.1 ini terus dengan KD 3, misalnya KD 3.1 bahasa dengan KD 3.1 IPA, kemudian dengan IPS 3.1 IPS sebagai contoh. Ini adalah khusus untuk SD yang menerapkan tematik. Tapi untuk SMA, SMK cukup mengisinya di kolom D ini saja, Bapak Ibu. Jadi ini KI 3 langsung dalam 1 tahun KD berapa saja yang diisikan, ya diisikan. Misalnya ada 10, ya silakan 10 langsung 1 tahun. Nah, setelah itu Bapak Ibu, khusus yang mulai I ini sama J ini adalah dikopikan saja. Ini KD untuk semester 2 ya. Ini KD semester 1, ini KD semester 2. Baik, ini untuk KI ya. Jadi membacanya adalah miring seperti ini ke kanan. Berikutnya KI 4 ya. Ini sama, kalau di atas ada 10 maka di sini juga ada 10 ya. Ini juga ini untuk SD, untuk SD SMP boleh menggunakan tematik, silakan. Jadi berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Oke, ini untuk 1 tahun juga. Kemudian di sini untuk semester 2-nya saja, ya semester 2-nya. Kalau semester 1 dikeluarkan 5, ini maka 4.6 selanjutnya. Begitu seterusnya. Dan setelah itu ini KI 1 untuk guru agama, ya PAI atau pendidikan agama Hindu dan lain sebagainya. Kalau ini untuk sosial, KI 2 adalah kompetensi sosial, ini spiritual ya Bapak Ibu. Silahkan diisi sendiri karena guru mapel selain pendidikan agama dan PKN itu tidak perlu mengisi KI 1 dan KI 2. Oke, saya lanjut geser ke bawah. Nah, ini gabungan Bapak Ibu antara KI 3 ada 10, kemudian disusul KI 4 ada 10. Kalau ada 15 ya KI 3 ada 15, nanti selanjutnya di sini nomor 16 KI 4 sampai 15 juga. Oke, itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Dan ini yang di bawah pun juga sama untuk soalnya. Ini juga sama. Yang ini juga sama. Nanti Bapak Ibu misalkan kalau batas KKM-nya adalah 76, maka ini harus ditulis 76 ya. Jadi atau 78 ya, ini ditulis 78, terus sisanya 78 ke atas berarti dibagi berapa ring? 1 2 3 4 atau dibagi 5 ring ya. 5 ring 1 2 3 4 5. Nanti berapa ketemu sampai berapa ini silahkan dirubah sendiri, maka nanti akan berbeda-beda setiap sekolahnya. Baik, kemudian ini soal juga sama dengan sebelum-sebelumnya. Baik, kita langsung silabus Bapak Ibu. Nah, sama, saya kira ini secara otomatis akan masuk sendiri ya. Nah, alokasi waktu ini Bapak Ibu perlu diperhatikan. Ini tulis saja separuhnya karena ini KI 3 ya, KI 3, maka di sini separuhnya. Sebagai contoh kalau ada 14, maka di sini ditulis 7. Kalau ada 15 bagaimana ya? Apa 7,5? Tidak, 7 dan 8. Karena apa? Untuk KI 3 itu separuhnya supaya untuk memudahkan menghitung ya Bapak Ibu.
Anggap aja separuhnya, walaupun nanti dalam pelaksanaannya Bapak Ibu misalnya teorinya mengatakan 10 jam, terus prakteknya hanya 5 jam, itu urusan nanti. Yang jelas ini akan dikalkulasi Bapak Ibu, supaya memudahkan aja, Bapak Ibu tidak ruwet-ruwet gitu. Kemudian kegiatan belajar silakan diisikan. Bapak Ibu kalau di sini itu rumusan, maka nggak perlu diisikan. Nah ini IPK-nya apa kata Bapak Ibu guru? Ya, silahkan. Karena apa? Ini harus diisi Bapak Ibu. Dalam satu KD, KI 3 ini, terus ke kanan, terus diisi. Penilaiannya apa saja. Kalau cocok ya silahkan ini. Kalau tidak cocok silahkan diganti sendiri Bapak Ibu. Karena ini akan masuk dalam RPP. Nah, materi pokok pun juga demikian, silahkan diisi dengan sebaik-baik mungkin materinya dan sub pokok materinya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu ini akan otomatis muncul. Kalau Bapak Ibu tidak cocok dengan ini, silahkan ganti sendiri, langsung diketikkan di sini ya, atau kopaskan di sini. Ingat karena ini rumusan, mau dirubah ya, kalau dirubah semuanya akan berubah. Tapi kalau ingin diketik sendiri ya silahkan. Itu keputusan Bapak dan Ibu. Ini otomatis, asalkan di sini pendekatannya adalah diisi. Ya, pendekatannya ini diisi apa saja, student centered approach dengan cukup angka saja. Kalau nomor 7 berarti scientific, ini anak SMK. Ya, oke. Kalau ini misalnya 1 ini berarti bisa anak SD, SMP, SMA, SMK bisa. Kemudian model sintak. Nah, Bapak Ibu di model sintak ini silakan Bapak Ibu pilih dari ke-6 ini. Karena yang disarankan adalah ini sesuai Permen 2016 nomor 22. Oke Bapak Ibu, jadi nomor 1 silakan pilih. Nah, apakah tidak ada yang lain? Ada, tapi itu yang tidak disarankan. Ya, ada sampai 70 ya. Kalau dituliskan nomor 70 maka dia akan ya nomor 70 itu yang akan muncul. Ya, apa saja saya tidak perhatikan, hanya saya tulis yang sudah disarankan di dalam permen itu saja. Oke, kemudian metode juga sama. Ini metodenya ada 35, silakan tulis, ketikkan angkanya saja. Kalau ini tidak ditulis Bapak Ibu, pendekatan, model sintak dan metodenya, maka dia akan berubah menjadi ya, misalnya ini saya hapus, delete gitu. Nah, maka dia akan hilang. Ctrl Z begitu saja, dia akan kembali. Baik Bapak Ibu, ini adalah cara untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengomunikasikan. Ini adalah sejarah yang tahun-tahun lalu. Ya, ini abaikan saja, biarkan saja, sudah tidak usah diurusi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kegiatan PPK. Nah, kegiatan PPK itu ada 5, nasionalis, integritas, mandiri, gotong royong, dan seterusnya. Ya, silahkan dipilih kalau nasionalis mau melakukan apa anak itu untuk peningkatan pendidikan karakter dan literasi. Oke, kemudian level kognitif silahkan ditulis sesuai dengan atasnya. Ya, ini misalkan di sini memahami, berarti kalau memahami itu apa? Ini memahami bukan, ini adalah C2, memahami, itu bukan HOTS. Jadi nanti tahu, ini level 1, C1 dan C2 itu adalah level 1, level 2 adalah C3, mengaplikasikan, sedangkan level 3 adalah C4, C5, dan C6. Nah, silakan, ini hanya level untuk dimensi kognitifnya. Oke, kemudian indikator pengetahuan dan indikator keterampilan. Usahakan memenuhi unsur ABCD, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Ya, silakan Bapak Ibu, indikator soalnya seperti itu. Karena untuk menentukan HOTS, ya, apakah soal yang tidak hot, KD yang tidak hot itu bisa dirubah jadi hot? Bisa Bapak Ibu. Tergantung soalnya dikasih stimulus yang bagaimana. Oke, ini adalah analisis KD. Perhatikan di sini yaitu faktual sebagai contoh. Di sini adalah memahami, peralatan ini faktual, kemudian C2 memahami. Di sini akan ketemunya ada di sini faktual. Kalau konseptual ya nanti ketemunya di sini konseptual dan memahami. Nah, dan seterusnya misalnya mencipta, mengkreasi, ini adalah metakognitif di sini nanti. Oke, itu ada analisis KD. Untuk berikutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar kalau cocok silakan, kalau tidak cocok silakan dirubah sendiri. Nah, maka dari itu bila mana data master sama silabus selesai Bapak Ibu, maka pekerjaan 1 tahun Anda 85% selesai.
Untuk selanjutnya tinggal Bapak Ibu 15%-nya adalah pelaksanaan dalam pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Langsung saya menuju menu. Saya ingin menuju ke RPP Merdeka Belajar. Baik, RPP Merdeka Belajar, saya klik. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu di buku 3. Apakah saya tidak boleh milih? Kalau SD gimana Bapak Ibu? Nah, ini adalah RPP saya yang Merdeka Belajar, yang 1 lembar. Terus RPP yang SMK, SMP, SD, RPP yang lama, oh silahkan. Ya, silahkan. Nah, ini sebagai contoh, otomatis Bapak Ibu apa yang saya masukkan semua tadi akan masuk di sini. Kalau ini ada dua logo, ya 2 logo. Jadi apa saja yang Bapak Ibu ketikkan di sini di data master ini, ya data master ini, maka dia akan ditampilkan. Ya, ini akan ditampilkan di sini. Kalau seandainya ini saya rubah Bapak Ibu, ini saya hilangi, maka dia akan hilang juga di sini. Oke, itu adalah salah satu contoh. Nah, kemudian kita ke RPP-nya SMK. Ya, Bapak Ibu, ini secara otomatis sintak modelnya sesuai dengan Bapak Ibu yang pilih akan muncul sendiri. Ya, oke. Kemudian kegiatan PPK tadi silahkan ditulis di kegiatan di silabus ini, ya silabus PPK kan ada tadi. Ya, nah ini silahkan ditulis sendiri yang apa yang harusnya dimunculkan untuk kegiatan PPK, maka dia akan dimunculkan di sini. Oke, ini Bapak Ibu jangan terpengaruh bahwa satu lembar. Tidak harus Bapak Ibu, kalau memang itu tidak bisa untuk 1 lembar. Ya, yang penting panjenengan cukup mengetikkan angka KD1, maka KD1 itu akan muncul RPP-nya. Kalau saya mengetikkan KD2, maka KD2 akan muncul RPP-nya. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh. Nah, kalau di SD gimana? Sama saja Bapak Ibu, cukup diketikkan KD-nya misalnya KD2, maka di sini akan muncul KD2. KD3 juga akan muncul KD3. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Bagaimana? Nah, mudah bukan? Semudah kilat kalau membuat sebuah RPP yang selama ini menjadi pusing semuanya, dan tujuan pembelajaran pun juga akan otomatis keluar Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang bisa saya persembahkan. Seandainya terjadi seperti ini Pak, oh ya tinggal dinaikkan saja. Begitu saja, selesai. Oke Bapak Ibu ya, semoga apa yang saya sampaikan inilah perubahan di versi 5.1 yang sudah saya betul-betul godok dengan kawan-kawan pengawas yang lain. Nah, ini contoh logonya ini bisa dipindah-pindah Bapak Ibu. Ini jadi menyatu sudah, menyatu ya, tidak seperti kemarin sendiri-sendiri. Akhirnya agak lambat karena apa? Banyak link gambarnya dari file-file lain masuk ke sini. Oke Bapak Ibu, ini yang RPP 1 lembar. Ini yang singkat. Hanya yang di sini perlu diketahui, misalkan pendahuluan ini kan bukan rumusan Bapak Ibu. Ini silahkan dirubah sendiri. Kalau cocok pakai, kalau tidak cocok ya silahkan tidak dipakai. Nah, ini juga tidak rumusan karena apa? Ini menyediakan bagi Bapak Ibu guru yang tidak terima dengan apa yang harus dilakukan, silahkan diketikkan di sini sendiri. Caranya tekan F2, ketikkan tambahi bla 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 dan seterusnya. Oke, kalau yang lainnya ini juga bukan rumusan ya. Kalau bukan rumusan di sini tidak ada sama dengannya. Ya, kalau ini rumusan, kalau ini tidak rumusan ya. Oke, kemudian yang lainnya ini adalah rumusan. Nah, kenapa ini kosong Bapak Ibu? Ini adalah untuk guru agama dan PKN karena ada KI1, KI2. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, semoga dengan adanya APAM versi 5.1 ini bisa membantu guru seluruh Indonesia tanpa terbebani. Kita pun juga dengan RPP yang lama itu walaupun berlembar-lembar, berpuluh-puluh lembar ibaratnya, tetap tidak menjadikan masalah karena cukup ketikkan angkanya di sini, kemudian KD1 berpasangan dengan KI3 berpasangan dengan KI4 cukup diketikkan di sini saja. Maka jadi semuanya. Apalagi hanya 1 lembar atau beberapa lembar di sini.
Oke Bapak Ibu, ini adalah salah satu perubahan yang saya sesuaikan dengan saran-saran kawan-kawan pengawas. Terima kasih Bapak Koordinator Pengawas dan Ibu Pak Kholis dan Bu Endang ya. Terima kasih dan kawan-kawan semuanya yang telah mensupport saya untuk tetap berkarya membantu Indonesia lebih hebat lagi. Baik, demikian kurang lebihnya. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya titipkan foto ini. Apem Ki Slamet ini tidak saya protek Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu belajar juga tentang Apem Ki Slamet ini, belajar rumus-rumusnya. Boleh dimodifikasi asalkan nama dan foto ini tidak dirubah, menunya ini tidak dirubah. Rumus-rumusnya tidak saya protek Bapak Ibu, supaya apa? Bapak Ibu tetap belajar, bisa merubah sendiri. Kan banyak toh, ini adalah program kompleks, begitu kompleksnya ya, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, ada semuanya Bapak Ibu. Jadi mohon saya titipkan foto ini kepadamu, tolong disimpan, jangan diganti dengan foto panjenengan ya. Kalau ingin menambahi foto ya silahkan diletakkan di bawah mana, sebelah sini, atau boleh nanti tolong bahwa apa yang diberikan ini jangan dikopikan kepada orang lain. Orang lain boleh menerima kopian asalkan Bapak Ibu yang lain itu sudah daftar dulu. Terserah nanti dia mau download sendiri atau memakai kopian dari panjenengan. Misalkan sama-sama guru bahasa Indonesianya, ya boleh saja dikopikan, ganti namanya, maka akan menjadi milik mereka. Tapi bukan itu maksudnya, saya hanya ingin mendata seberapa banyak guru seluruh Indonesia yang menggunakan Apem Ki Slamet ini. Memang Apem Ki Slamet ini kelihatannya Bapak Ibu ruwet seperti ini, tetapi kalau memahami akan sangat-sangat mudah Bapak Ibu. Sebagai contoh, RPP SMK ini kalau saya cetak, kan ini kan kotor Bapak Ibu ya, kotor. Tapi kalau saya begitu cetak, Ctrl V, ekspor menjadi PDF, maka RPP itu akan jadi ya RPP KD1. Langsung saya publish, maka dari itu dia akan muncul RPP KD1. Ini adalah salah satu contoh bagaimana. Nah, Bapak Ibu sudah muncul semuanya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, ini berarti kurang melorot tadi ya, tinggal dipelorot dulu baru dicetak. Oke, sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kita adalah paperless dan semua ada tanda tangannya ya. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian kurang lebihnya. Semoga dengan adanya Apem Ki Slamet versi 5.1 ini membantu Bapak dan Ibu berkarya melaksanakan tugas di sekolah masing-masing dengan penuh semangat, tidak terbebani oleh administrasi pembelajaran lagi. Oke Bapak Ibu, demikian. Oh ya, saya lupa, bagaimana Pak kalau untuk daftar hadirnya gimana? Cukup sekali Bapak Ibu. Di sini isikan langsung, ini di daftar hadir kelas 1 semester 1. Nanti di semester 2 ya isikan sekali di daftar hadir kelas ke-1 semester 2. Ya, ini silahkan copy paste tekan di sini sekali. Ini saya kasih rank sampai 50 Bapak Ibu. Kalau ini kurang ya klik kanan, unhide, maka ini banyak. Ya Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh. Demikian, terima kasih. Bila mana ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Indonesia hebat. Terima kasih dari Selamat Setia.